Legendaris menghadirkan pentas seni drama kolosal tahun 2025, kisah epik Roro Jonggrang, Jaka Tarub, dan drama edukatif tentang bullying sekolah, menyatukan seni, budaya, dan pesan moral dalam satu panggung sederhana. Dan saya Nur Ayu Sari. Kami di sini akan menampilkan seni drama sebagai tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia. Drama seni merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita sebagai anak muda harus tetap melestarikan budaya Indonesia. Selamat menyaksikan. Pemain amatir yang penuh dengan semangat akan mengenaskan drama yang berjudul Jaka Tarub yang dibimbing oleh Bu Adriani Yesi Wijayati. Inilah tokoh yang memerankan drama pada kesempatan kali ini. Jaka Tarub yang diperankan oleh Dennis Sidatama yang katanya sudah latihan sampai ini bertemu tokohnya. Nawang Wulan yang diperankan oleh Nida Novia Ramadhani yang berjanji akan berusaha sebaik mungkin agar tidak lupa dialognya. Mbok Roro Tarub yang diperankan oleh Eka Sofia Purnama. Nawang Sari yang diperankan oleh Anissa Yolanda. Nawang Merah yang diperankan oleh Mira Adelina. Nawang Putih yang diperankan oleh Nur Fatimah. Nawang Gaun yang diperankan oleh Tina Mutia Wulandari. Ratu Lapas yang diperankan oleh Pradita Heni Setiaudi. Prabu Gajah Batok yang diperankan oleh Ahmad Isanuddin. Dan saya sendiri Ustaz Surur selaku narator yang akan menemani jalannya drama pada kesempatan kali ini. Saksikanlah persembahan drama dari kami. Kisah ini bermula pada zaman dahulu di sebuah desa yang bernama Widodari. Hiduplah seorang janda tua yang bernama Roro Tarub. Karena kesempatan larang, Roro Tarub mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Jaka. Karena disahkan oleh Roro Tarub, maka Jaka mendapat sebutan menjadi Jaka Tarub. Jaka Tarub tumbuh menjadi pemuda yang baik dan rajin. Setiap hari Jaka Tarub membantu ibunya untuk menjaga kebun dan merawatnya. Sampai suatu hari, Mbok Roro Tarub mengajak Jaka Tarub untuk berbicara. Jaka Tarub yang sedang belajar bergegas mengakhiri situasi.
Sementara itu, di sebuah kayangan terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Gajah Batok dan istrinya yang bernama Ratu Tapas. Mereka mempunyai 5 bidadari yang cantik jelita, yaitu Nawang Sari, Nawang Wulan, Nawang Merah, Nawang Putih, dan Nawang Merah. Sementara itu, pada suatu malam, Jakataru bermimpi dia sedang memakan daging rusa. Rintik hujan pun terdengar. Tiba-tiba ayam berkokok dan bangun. Hah? Ternyata ada mimpi. Jadi memang besar. Jam 10 dalam mulai juga. Nah, sepertinya lah yang cocok besar juga. Jakataru bergegas mengambil tombak dan pergi. Akhirnya 5 bidadari berdatangan sampai di bumi. Mereka bertempat di sebuah telaga yang airnya tenang dan jernih. Lima bidadari pun segera melepas selendang dan mulai mandi. Di sisi lain, Jakataru sedang berjalan di hutan dengan mengeluh karena masih belum mendapatkan hasil berbunyi. Lelah. Dari tadi cahaya siang lewat. Dari dulu udah mulai gelap. Akhirnya, Jakataru pun sampai di telaga. Dia melihat sebuah perahu, tetapi Wah, perahu. Angin aku tuh tidak seperti biasanya. karena penasaran, Jakataru pun mendatangi telaga itu. Jakataru pun terkejut karena di sana ada 5 wanita yang sedang mandi. Wah, siapa mereka? Kenapa seru-seru seperti ini mereka ada di sini? Wah, mereka cantik-cantik ya. Bukan jalan-jalan, mereka berdiri. Tak lama kemudian, akal buruk dari Jakataru pun muncul. Wah, ada selendang. Kalau aku ambil satu, pasti itu paling pertama itu. Jakataru pun mengambil salah satu selendang, lalu dia pergi. Kemudian, setelah selesai mandi, Nawang Wulan merasa kebingungan mencari sesuatu.
Presiden Nawang Wulan. Namun setelah lama mencari-cari, tidak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak lama kemudian, Jakarta tiba-tiba keluar dari kursinya tanpa disadari oleh Nawang Wulan yang sedang bersujud berdiri. Ia menghampiri Nawang Wulan dan menyapanya. Maaf, sebelumnya siapa tuan putri? Perkenalkan, nama Jaka dari Desa kami. Bangga, hanya seorang pemuda
Taruh pun meninggalkan dapur. Tak lama kemudian Nawang Wulan pulang dari lagi. Setibanya Nawang Wulan di dapur, ia terkejut melihat makan nasi yang sudah tidak tertutup dengan baik. Kelas sekali, makan jaga mas ini, bukan ganti baju terus. Kayak habis aja. Kenapa? Karena kan nasinya tidak tertutup dengan rapat. Apakah kakak sudah mengetahui jika aku seorang bidadari? Akhirnya Nawang Wulan pun menemui Jaka Tarub untuk menanyakan hal tersebut. Kang Mas, Ya, apakah kakak tadi mengatakan nasi? sebelumnya saya Pak Tunggal. Aku seorang bidadari. Baik, kami akan kasih pengetahuan. Sebenarnya aku seorang bidadari yang waktu itu mandi di sungai. Aku mempunyai kemampuan yaitu menanam nasi hanya dengan satu pakai kaki. Tetapi sekarang aku sudah tidak mempunyainya karena aku sudah berumah. Akhirnya telah terungkap bahwa Nawang Wulan adalah seorang bidadari. Nawang Wulan sudah tidak bisa menanam dengan satu tangkai kaki karena persediaan kaki yang setiap hari digunakan oleh Nawang Wulan menanam nasi juga. Dan suatu hari, ketika Nawang Wulan sedang membersihkan kamar, Nawang Wulan pun terkejut karena dia menemukan sebuah selendang yang ternyata selendang tersebut adalah milik Nawang Wulan. Apakah ini selendangku? Kang Mas, apakah ini selendangku? Tidak juga. Kang Mas bohong. Kang Mas, pelajaran kepadaku. Tunggu Adinda. Jangan sentuh aku mau pulang. Adinda. Adinda. Tunggu Adinda. Nawang Wulan pergi meninggalkan Jaka Tarub dan pergi ke kayangan. Jadi selama ini Kang Mas bohong ya. Tega sekali dia. Tak lama kemudian, Nawang Wulan pun sampai di kayangan. Kakak, Bunda, mau pulang. Hei, dasar kakak sini sudah. Saya masih banyak. Tapi kak, hei, kita sudah pergi
Kakak, pulang kembali demi aku dan keluarga kita. Biarkan Wulan. Benar, kakak. Akan menjagamu selama perjalananmu selamanya. Baik, kakak. Aku dan bersungguh-sungguh akan mencintaimu dan mendampingimu selamanya. Akhirnya Jakarta dan Awalan hidup bahagia selamanya. Drama kali ini dapat menjadi pelajaran bahwa kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan itu sangatlah penting. Sekian drama dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang menyinggung hati Anda semua, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton yang terhormat. Sebentar lagi, layar PSN ini akan membuka cerita yang penuh dengan emosi dan kejutan tak terduga. Sebuah cerita yang mengajak kita untuk merenung tentang hal yang setiap langkah yang akan kita ambil. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya, Syafiqah Maria Azaria, sebagai anak untuk memperkenalkan pemeran pada cerita yang berjudul Legenda Candi Prambanan. Mari kita sambut dengan hangat para pemeran kita pada malam hari ini. Nur Aini Mustikasari sebagai Roro Jonggrang. Muhammad Taufik Ma'aris sebagai Bayu Bondowoso. Muhammad Fahriza Azidan sebagai Prabu Jabarmaya. Rizal Malik Muzadi sebagai Prabu Tomo. Hiksa Jaya Safa dan Pelita Biaro Pratiwi sebagai Gaya. Disa Selatan Biana sebagai prajurit Tomo. Indah Bayu Samitri sebagai prajurit Jabarmaya. Rizkuna Fadila, Dewi Asma Husna dan Aulia Nuraila sebagai Cik. Selamat menyaksikan. Sebuah legenda yang telah berkembang pesat di daerah Candi Prambanan yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Alkisah pada zaman dahulu kala terdapat dua kerajaan itu, yaitu Kerajaan Pegi dan Kerajaan Keraton Ponorogo. Kerajaan Pegi dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Damarwaya. Ia memiliki seorang putra yang bernama Bayu Bondowoso. Sedangkan Keraton Boko memiliki seorang raja yang bernama Prabu Boko. Prabu Boko memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Roro Jonggrang. Keraton Boko berada pada wilayah kekuasaan kerajaan ini. Oleh sebab itu, Prabu Boko ingin menguasai kerajaan itu. Suatu pagi, dengan semangat yang membara, Prabu Boko dan pasukannya menuju kerajaan Pegi. Sesampainya mereka
jabatan, Prabu Damarmoyo mengatakan, ia memerintahkan Patih untuk berhenti dan meminta bertemu dengan Prabu Bowo untuk berbicara. Baik Prabu Bowo, apa yang kau inginkan sehingga engkau ingin merebut raja ini dari kekuasaan? Baik, baiklah, jika ini yang kami inginkan, maka aku akan melawan pemberontak. Kami tidak akan terima dengan kerjaan dari Terjadilah pertempuran yang semakin sengit antara kedua kerajaan. Melihat rakyatnya menderita, Prabu Damarmoyo merasa terpukul. Dia tahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa membalas dendam dan mengakhiri kekejaman ini, yaitu anaknya Bandung Bondowoso. Prabu Damarmoyo kemudian memanggil putranya Bandung Bondowoso yang saat itu tengah berada di sana. wahai anakku, Raden Bandung Bondowoso. Wahai anakku, Raden Bandung Bondowoso. Tolong balaskan dendam ayah kepada Kerajaan Boko, karena dia kerajaan kami mengalami kesengsaraan ini. Baiklah ayah, akan berangkat untuk kerajaan kita. Maka berangkatlah Bandung Bondowoso menuju kerajaan Keraton Boko untuk menghadapi Prabu Boko dan mengembalikan kedamaian di tanah kerajaan ini. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan pasukan dan prajurit kerajaan yang sedang berjaga. Siapa kau? Sepertinya kau bukan rakyat dari kerajaan kami. Memang bukan. Aku adalah Bandung Bondowoso dari kerajaan ini. Aku di sini untuk belajar kedamaianku yang telah kau bunuh. Serta tak lama kemudian, Prabu Bowo muncul di hadapannya. Tidak, siapa kau? Tidak sekali kau mengatakan. Bukan, bukan dirimu. Berlawan, Aku adalah Bandung Bondowoso dari kerajaan ini. Aku adalah putra Prabu. Aku di sini untuk belajar rakyatku dan rakyatku. baiklah, jika itu yang kau inginkan, maka persiapan untuk bertarung. Jangan siapapun menginginkan kerajaan ini saja. Dan terjadilah perang yang sangat sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Bowo. Namun, karena kesaktian Bandung Bondowoso yang jauh lebih besar, akhirnya Prabu Bowo berhasil dibinasakan. Raja telah meninggal. Bagaimana ini? Rajamu telah mati. Maukah kau mau mati juga? Mau kemana kau? Mau kemana? Bandung Bondowoso dengan cepat mengejar Patih Prabu yang melarikan diri ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Patih Prabu mengabarkan kabar duka kepada Daya bahwa sang raja telah mati. Dengan tak bisa-bisa, Daya pun menghampiri sang raja. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba masuklah seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso. Ketika sampai di Keraton Boko, maka terkejutlah ia melihat putri yang cantik jelita. Wahai pria cantik, siapa namamu?
satu berhasil. Dan kau tidak salah. Maukah kau menjadi pemilikku? Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bandung Bondowoso. Dayang pun lagi bergaul di sana untuk membuat konten. Saat para dayang sedang mempersiapkannya untuk Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau sendiri? Di mana dayang-dayangmu? Datanglah sang dayang sambil membawa nampan berisi Saya sayang. untuk Roro Jonggrang. Maukah kau menjadi pemilikku? Syarat? Syarat apa kau? Baiklah, terima persyaratan. Asalkan kau dari pemilikku. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso mengumpulkan jin dan meminta bantuan agar membantunya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Ia pun melakukan beberapa ritual untuk memanggil jin tersebut.
Dari yang mengetahui pembuatan jaringan hampir selesai, segera lapor kepada orang tua. Dia pun segera menyapu halaman dan memukul kentongan, serta melakukan hal-hal yang harum baunya seperti diberitakan Roro Jonggrang. Para juru pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Roro Jonggrang terlihat senang karena rencananya berhasil. Di sisi lain, Badut Bondowoso kecewa dan marah saat mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Ada apa ini? Kenapa tak terjadi? Dan di mana itu? Wahai Roro Jonggrang, kau sangat aktif. Kau telah mendengar siulan. Akan jadikan kau sebagai tanda yang sesungguhnya. Bondowoso meneriaki kutukannya dengan amarah. Akhirnya, Roro Jonggrang pun menyebut Arka menggunakan tadi yang tersebut. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah betapa pentingnya menepati janji dan tidak berbuat curang, seperti yang dilakukan oleh Roro Jonggrang kepada Badut Bondowoso. Karena setiap kecurangan yang kita lakukan akan membawa kita ke dalam kehancuran. Sekian persembahan cerita yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah cerita dengan kisah yang sangat menggugah hati tentang yang tersembunyi di balik senyuman tertawa. Drama ini berkisah tentang seorang siswa brilliant ternaknya yang menjadi korban perundungan di sekolah barunya. Melalui perjuangan Anya dan dukungan dari teman-temannya, kita akan melihat dampak korban dan seberapa pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dan kali ini drama yang akan kita saksikan yaitu berjudul Dari Senyum. Kita sambut para tokoh kita yang akan menjiwai perannya. Amanda Justisia sebagai Anya, Isarudin sebagai Bara, Widyadana Nusyada sebagai Gita, Reva Aditya Wandari sebagai Clara, Khairul Nisa Nur Aditya sebagai Dinda, Vidya Rahmawati sebagai Citra, Ibu Pujiwati sebagai Ibu Eka dan Ibu Kakim, Ahmad Nasrul Ibnu Manik sebagai Joko,
Bayu Nugroho sebagai Kevin, Fariha Utami sebagai Ibu Kartika, dan terakhir dengan saya sendiri, Umi Mukarramah sebagai narator. Selamat menyaksikan. Terlihat Anya, seorang gadis remaja baru yang sangat cantik. Hari ini adalah hari pertama dia masuk ke sekolah setelah pindah dari sekolah lamanya. Panggung menampilkan suasana kelas yang ramai. Siswa-siswi yang ada di kelas itu sangat berisik dan membuat suasana gaduh di kelas. Anya memasuki kelas dengan cara tetap duduk di atas. Matanya tertuju pada sebelah bangku kosong di sebelah kiri. Anya berjalan menuju bangku tersebut dan mulai mengeluarkan bukunya. Lalu Citra mengajak Anya berbincang-bincang. Tiba-tiba Bara dan teman-temannya mendekat. Ada anak baru. Nama lo siapa? Anya, aneh banget sih nama lo. Pasti dari kampung ya. Kita dan teman-temannya mengambil buku-buku Anya dan mengacak-acaknya. Anya berusaha mengambil kembali buku-bukunya, namun tidak menyalahnya. Ih, buku lo kok seru banget sih. Pasti ya beda murah. Apa yang dilakukan? Tuh, jangan campur dalam kita. Ini gue yang berkuasa. Emang ini sekolah kamu apa? Iya, emang apa? Bel pun berbunyi. Meninggalkan bukunya pembelajaran, Bu Eka pun masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ini kita kedatangan siswa baru. Silakan Anda bisa berdiri untuk perkenalkan diri. Semua. Kenalkan nama aku Anya. Aku adalah dari Bengkulu. Adalah yang ingin ditanyakan kepada Anda teman. Sekarang bukan untuk waktu kalian dalam kelompok. Selama pembelajaran, Bara dan teman-temannya terus mengganggu Anya. Bel pun berbunyi. Kemudian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Terima kasih anak-anak. Setelah Bu Eka dan siswa-siswi yang lain pergi meninggalkan kelas, Bara dan teman-temannya kembali berbuat musuh pada Anya.
dia meyakinkan dirinya lagi karena dia sudah menjadi teman yang baik itu juga. Saat masuk kelas, Anya terlihat cemas. Bara dan teman-teman mendekatinya. Bara pun memanggil Anya dan mendekati Anya bersama kelompoknya karena ingin memperkenalkan diri ke Anya. Hei, lo Anya. Lo harus tahu gue Bara. Ketua geng ngomong berat. Jadi kelompok ngomong berat. Apa? Belajar. Dengan baju yang seperti ini. Terus aku gak sih? Kenapa lagi? Kok itu pasti dipanggil Anya si culun? Anya duduk di bangkunya sendiri karena cedera belum berubah. Tak lama kemudian, kelompok Bara mulai jeli lagi kepada Anya. Kemudian kita yang melintas di samping Anya sambil sengaja menjatuhkan tas Anya dan menginjaknya. Dalam waktu yang sama, Citra pun mendatangi Anya dan melerai kelompok Bara yang sedang menjadi Anya sambil menyapu tas Anya yang berada di bawah. Dia putih. Oh, takut. Bara pun berbunyi menandakan mereka akan masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran yang sangat penting yaitu tentang pertunjukan. Apakah di sini ada yang pernah mendengar atau melihat pertunjukan? Pernah Bu. Wah, ternyata banyak sekali ya. Pertunjukan memang memberikan salah satu sangat serius di kalangan sekolah dan masyarakat. Apakah kalian tahu bagaimana dari pertunjukan? Ya benar. Dapatnya membuat seseorang membuat kepala. Benar sekali. Pertunjukan membuat seseorang merasa tertekan dan percaya. Bahkan dalam kasus yang ekstrim, pertunjukan dapat menyebabkan kematian. Dan hari ini Ibu akan memperlihatkan sebuah video pendek tentang seorang siswa yang mengalami pertunjukan. Silakan amati video ini. Kita pun mencoba video singkat yang sangat unik. Namun, saat Bara dan teman-temannya melihat video itu, mereka tampak mereka tidak merasa bersalah. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video ini? Dari video ini kita bisa belajar bahwa pertunjukan memang sangat menyakitkan. Dan apakah di sini ada yang melakukan pertunjukan? Ya, Bu. Iya.
Pagi ini, ayah mengumpulkan keberanian untuk datang ke sekolah. Dia berharap bahwa hari kemarin hanyalah mimpi buruknya, dan hari ini dirinya akan diperlakukan baik oleh teman-teman barunya. Sesampainya di depan kelas, dia tidak menyangka bahwa dari teman-teman tersenyum. Ayah pun membalas senyum itu. Mereka pun melakukan kaki menuju kantin sekolah. Sesampainya di kantin, Bara dan teman-teman menawarkan makanan kepada ayah. Beberapa saat kemudian, pesanan mereka belum jadi. Mereka pun menikmati makanan sambil berbincang-bincang. Di lain sisi, Citra yang baru sampai kelas bertanya-tanya kemana perginya Anya. Citra pun bertanya kepada Joko. Namun tiba-tiba hal yang tak disangka pun terjadi. Citra segera tersebut kepada Anya. Di samping itu juga Citra perlu bantu ayah membersihkan baju yang dikenal. Beberapa saat kemudian terlihat ibu ayah datang menjemput ayah.
Di suatu pagi perdana yang memperlihatkan suasana kelas yang ramai. Dan terlihat Bu Eka memasuki kelas, tetapi Anya terlihat tidak masuk kelas. Tiba-tiba terlihat Anya dan Ibu Kartika masuk kelas. Dara dan teman-teman pun terkejut dan mereka khawatir jika Anya akan menyampaikan perkataan mereka kepada Bu Eka. Maaf, kebetulan saya Kartika undur dari Anya. Saya kesini dikarenakan Pak Hafiz kemudian tidak meminta saya sama sekolah oleh barang teman-teman. Kedua, saya akan segera menangani kasusnya. Dara, Clara, Dita, Dinda, maju duluan. Dara, maju. Apakah benar kalian telah melakukan pembelian terhadap Anya? Ya Bu. Ada kepada kami semua. Ya Bu. Ya Bu. Ini. Kalian terbukti bersalah. Ibu akan memberikan hukuman kepada kalian. Ibu akan memanggil orang tua kalian ke sekolah. Jangan Bu, jangan panggil orang tua kami, itu saja kami. Tidak, saat itu sudah benar. Hanya silakan masuk ke dalam. Silakan kalian minta maaf kepada Anya. Berharap kalian bisa berteman baik dengan Anya. Selesai sidang perdana kembali semua. Akhirnya mereka pun berteman dengan baik. Dapat kita lihat dari tema tadi bagaimana dampak buruk yang akan terjadi jika Indonesia ini akan banyak perundungan. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjadikan negeri kita ini yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ingat, setiap orang mempunyai jiwa dan cinta yang harus terpenuhi. Mereka harus dihormati dan dihargai. Mari kita satu sama lain saling menghargai. Dan ingat, setiap orang mempunyai cita yang harus terpenuhi. Sekian pertunjukan drama dari kami, drama kelompok 3. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi kasih cuma sekali. DGS-nya di bawah.